Penerapan pembelajaran berbasis minat pada siswa. Ketika proses kegiatan belajar mengajar akan menambah aktivitas siswa. Siswa yang mempunyai minat yang tinggi terhadap objek khususnya mata. Pelajaran tentu akan membangkitkan motivasi dan meningkatkan aktivitas dan rasa keingintahuannya terhadap sebuah mata pembelajaran. Dan minat tentu saja dimiliki oleh segenap yang terlihat dalam proses pembelajaran pemberdayaan. Dan penerapan minat siswa ini sejatinya harus didorong oleh komponen proses pembelajaran yang melingkupinya. Sementara motivasi dan rasa ingin tahu siswa yang tinggi akan meningkatkan pula aktivitas belajarnya terhadap sebuah mata pelajaran. Penerapan pembelajaran berbasis minat siswa ini menjadi urgent ketika ketercapaian proses dari kegiatan pembelajaran yang maksimal menjadi tujuan yang diinginkan. Silakan ketua kelasnya pimpin doa dulu. Duduk siap, istiqdah dan doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman wa amalan sholihan. Oke, hari ini ada absen dulu ya. Fatihatun Nabila, Hadiroh. Lailatul Jannah, Arisan Malam Putri, SMK Insan Terbaru. Saya sudah mempersiapkan satu video yang harus kalian perhatikan, karena setelah ini saya akan meminta pendapat dari masing-masing dari kalian. Sudah siap? Saudara, belasan merek makanan ringan dan buah-buahan berbagai jenis dilarang dijual. Hal ini setelah tim Satgas Anti Pangan menemukan belasan merek makanan ringan yang izin edarnya sudah tidak berlaku. Juga buah-buahan hampir busuk yang masih dijual di sejumlah pasar swalayan di Bandar Lampung. Pun langsung ditarik dari pasaran. Selain itu ditemukan pula buah-buahan yang sudah dikemas dalam kondisi rusak. Buah-buahan ini dicampur dengan buah-buahan yang masih dalam kondisi baik. Petugas juga langsung melakukan tindakan pada swalayan yang menjual buah-buahan melewati masa konsumsi tersebut. Nah, di sini kita memang di peredaran masih ada produk yang memang rusak ya, rusak karena memang cara handlingnya yang tidak tepat. Khususnya produk kaleng yang penyok itu karena memang terbanting ya, dan sehingga penyok. Nah, hal ini tentu tidak diperbolehkan dijual karena ketika produk kemasan itu sudah rusak, tentu potensi adanya cemaran, itu misalnya cemaran logam berat atau juga bisa ada mikroorganisme dan keamanan sudah tidak terjamin, maka itu harus kita amankan sehingga tidak boleh diperjualkan. Layak konsumsi bagi masyarakat. Oke, sudah nonton videonya tadi? Sudah. Sekarang saya pengen tahu kira-kira apa yang ada di benak kalian setelah melihat video yang tadi saya putarkan. Iya, Mbak Iva. Itu ada buah-buahan yang lama, tidak
Dan yang kedua ini ada terong yang sudah mengisut. Dan yang ketiga ada kemasan yang sudah rusak. Oke, terima kasih Mbak Ida. Silakan kembali ke tempat. Oke, yang terakhir, silakan perhatikan gambar ini. Ada yang tahu di gambarnya apa? Ini adalah sayur-sayuran yang dijual di dalam swalayan. Bagaimana dengan gambar yang kedua? Antara dua gambar yang tadi, kira-kira apa yang membedakan antara keduanya? Silakan yang pertama. Ya, silakan Nisa. Harganya sudah yang di swalayan itu lebih mahal daripada yang di pasar. Oke, yang pertama, harga sayurannya berbeda antara sayuran yang ada di swalayan serta sayuran yang ada di pasar. Ada lagi yang punya pendapat? Ya, berbeda. Ya, penampilan dan kemasannya antara buah dan sayuran yang dijual di pasar serta di swalayan juga berbeda. Kira-kira ada yang punya cerita pernah belanja ke pasar? Ya, silakan bilang. Artinya, bahkan makanan yang dijual di dalam pasar sudah terjadi mengalami kerusakan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Oke, jadi hari ini kita akan belajar mengenai kerusakan makanan. Nah, sebelum Ustazah mulai, kira-kira ada yang bersedia membantu Ustazah hari ini? Silakan angkat tangannya. Oke, setelah ini Mbak Rizka akan membantu Ustazah untuk mencatat pertanyaan dari teman-temannya ya. Nah, sekarang belajar tentang kerusakan makanan. Kira-kira apa informasi yang ingin kalian ketahui tentang kerusakan makanan? Silakan angkat tangan. Ya, silakan Anis. Bagaimana cara membedakan buah yang rusak dengan buah yang masih baru? Oke, jadi pertanyaan dari Mbak Anis adalah bagaimana cara membedakan kerusakan pada makanan? Betul seperti itu? Oke. Ya. Saya Ustazah, kenapa buah di pasar lebih murah daripada harga di swalayan? Berarti pertanyaan dari Mbak Nabila adalah apa yang menyebabkan buah dan sayur di swalayan lebih mahal daripada di pasar? Begitu ya? Ya. Oke, pertanyaan yang kedua ada lagi. Saya Ustazah, Silakan buka. kenapa buah dan sayuran cepat rusak? Oke, pertanyaan yang bagus sekali. Jadi pertanyaan dari Ipa adalah apa yang menyebabkan terjadinya kerusakan pada makanan? Silakan menjawab. Oke, pertanyaan nomor 1. Bagaimana cara membedakan kerusakan yang terjadi pada makanan? Kira-kira siapa yang tertarik untuk membahas topik pertanyaan nomor 1? Silakan angkat tangan. Oke. Nah, Mbak Anis, kira-kira untuk mengetahui jawaban atas pertanyaan Mbak Anis ingin menggali informasi dari mana? Wawancara siapa? Wawancara ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di pasar. Oke, berarti Mbak Anis untuk menggali informasinya akan melakukan wawancara pada pedagang yang ada di pasar, begitu ya? Oke, selanjutnya untuk pertanyaan yang nomor 2, siapa yang tertarik untuk membahas pertanyaan nomor 2? Silakan. Saya. Oke, ada Bagus dan juga Jamila. Nah, kira-kira nih Mbak Nabila, sumber belajar yang diinginkan untuk mendapatkan informasi mengenai pertanyaan dari Mbak Nabila, makanya dari mana? Internet dan pelajaran Ustazah. Oke, jadi nanti Nabila, Jamila,
menggali informasi dari mana? Ini baca-baca di internet dan juga membuat FAQ. Oke, jadi nanti kelompok dari Mbak Iva, Mbak Kenda, dan juga Desa akan membuat PPT untuk sumber belajarnya berasal dari internet. Seperti itu ya? Ya. Oke, sekarang silakan kalian berdiri dan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing untuk mencari segala informasi yang kalian butuhkan. Oke, kalau sekarang kalian sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, sekarang saatnya kalian mengambil semua media belajar yang kalian inginkan untuk berdiskusi mengenai kerusakan makanan yang akan kita bahas selanjutnya. Sudah siap? Silakan ambil medianya. Oke, apakah sudah siap semuanya? Siap. Kalau misalkan sudah siap, silahkan kelompok pertama untuk maju ke depan dan mempresentasikan hasil diskusi mengenai topik yang sudah kita bahas tadi. Silakan kelompok pertama maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang memilih media belajar melalui wawancara akan membahas tentang kerusakan pada bahan makanan, terutama pada buah dan sayuran. Di sini kami akan membahas kerusakan makanan pada terong yang sudah mengkisut, tomat yang sudah membusuk, dan buah pir yang masih segar. Ini banyak masyarakat yang merasa kecewa dengan bahan makanan yang mereka beli, contohnya seperti buah dan sayuran. Karena banyak buah dan sayuran dikemas dengan cara dicampur antara buah yang segar dan buah yang sudah membusuk, sehingga menyebabkan mereka mengalami kerugian bahkan tidak bisa mengonsumsi buah dan sayuran. Saat ini banyak masyarakat merasa kecewa dengan bahan makanan yang mereka beli, contohnya seperti buah dan sayuran, karena banyak sekali buah dan sayuran dikemas dengan cara antara buah dan sayuran yang segar dan buah yang busuk dicampur menjadi satu. Bahkan mereka merasa kerugian dan bahkan tidak bisa mengonsumsi buah dan sayuran. Supaya tidak tertipu dan salah dalam memilih sayuran dan buahan yang tidak layak dikonsumsi, ada beberapa cara untuk memilih sayuran dan buah-buahan yang berkualitas baik. Yang pertama, pilih buah-buahan dan sayur-sayuran yang masih segar dan warnanya masih cerah. Yang kedua, cium aroma buah-buahan dan sayur-sayuran yang kita pilih. Jika aromanya sudah tidak enak, maka hindari pembelian buah-buahan dan sayur-sayuran. Ketiga,
Yang kedua ada tomat yang sudah membusuk, dan yang ketiga ada buah pir yang masih segar. Di sini kami telah menyediakan terong yang telah mengalami kerusakan. Kerusakan pada terong ini adalah mikrobiologis, di mana disebabkan oleh aktivitas enzim dan tidak disimpan di lemari es, akan tetapi disimpan di ruang atau ruangan terbuka, sehingga menyebabkan terong mengalami kisu. Berikutnya ada tomat. Jenis kerusakan pada tomat ini merupakan jenis kerusakan biologis, di mana kita bisa melihat bahwa tomat ini sudah berulat dan menyebabkan tomat ini mengalami kebusukan. Banyaknya tomat yang busuk sering terjadi di pasaran karena penanganannya tidak terlalu dijaga, sehingga menyebabkan tomat yang segar terkontaminasi oleh tomat yang sudah busuk. Berbeda dengan buah yang ada di swalayan, seperti yang saya pegang, yang penanganannya sangat terjaga. Pada suatu hari, jika ada buah yang busuk, maka karyawan akan menggantikannya dengan yang baru, sehingga mencegah terjadinya kerusakan terus-menerus. Hanya ini yang dapat kami sampaikan tentang kerusakan pada bahan makanan, lebih utamanya pada buah dan sayuran. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya itu tadi presentasi dari kelompok yang pertama. Silakan direkam dulu. Oke, cukup. Nah, selanjutnya silakan untuk kelompok yang kedua maju ke depan, menjelaskan, memaparkan kepada teman-temannya hasil diskusi kalian mengenai pertanyaan teman-teman kalian yang nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang mengapa harga buah dan sayur yang ada di pasar lebih murah daripada di supermarket. Beberapa aspek yang membedakan harga jual di pasar dan di swalayan. Yang pertama adalah harga. Harga di pasar tradisional ditentukan dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Harga jual produk pasar umumnya lebih murah dibandingkan produk supermarket dikarenakan dikenakan PPN, yaitu pajak pertambahan nilai. Nah, pajak ini digunakan untuk transaksi barang atau jasa. Yang kedua ada kemasan. Kemasan di pasar tradisional dan di supermarket sangat berbeda. Jika di pasar menggunakan plastik biasa atau plastik yang sudah biasa digunakan, dan yang di supermarket biasanya menggunakan plastik wrap. Yang ketiga ada penyimpanan. Penyimpanan yang ada di pasar seperti sayur, buah, dan ikan lebih segar karena dipasak langsung pagi harinya dan dalam tidak jumlah banyak. Kedua, di supermarket seperti sayur, buah, ikan, dan daging lebih lama juga penyimpanannya karena suhu ruangannya terjaga. Yang terakhir adalah lingkungan. Lingkungan supermarket sangat jauh lebih bersih daripada lingkungan yang di pasar, karena supermarket sangat mengedepankan kesehatan dan kebersihan. Bahkan, jika supermarket padat dari pengunjung, tidak akan terlihat lingkungan yang unik. Berbanding balik dengan lingkungan yang di pasar. Lingkungan di pasar, polusi bertebaran di mana-mana dan kebersihannya tidak terjaga. Bukan hanya itu, sayuran yang dijual kurang berkualitas. Maka dari itu, pembeli harus sangat teliti karena makanan yang rusak tidak baik bagi tubuh kita. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap sekali, luar biasa. Selanjutnya, saya persilahkan pada kelompok ketiga untuk menjawab soal yang terakhir dari teman kalian. Apakah sudah siap? Siap. Ya, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai kerusakan pada makanan melalui internet dan meme-meme. Kerusakan makanan ialah terjadinya penyimpanan yang melewati batas tetapi masih dapat diterima secara normal oleh panca indera atau parameter, yaitu contohnya seperti di buah-buahan ataupun sayuran. Adapun macam-macam jenis kerusakan di antaranya adalah fisik, mekanis, biologi, mikrobiologi, dan juga kimia.
Kerusakan yang pertama adalah kerusakan fisik. Kerusakan fisik ialah disebabkan oleh makanan yang dikenai perilaku fisik, seperti gambar berikut. Pada gambar ini terdapat perbedaan, yaitu di sebelah kanan kita ada apel yang sudah terkena suhu yang tidak sesuai dengan bahan makanan tersebut, tapi di sebelah kiri kita terdapat apel yang masih segar. Yaitu kerusakan mekanis. Kerusakan mekanis merupakan suatu kerusakan yang terjadi akibat adanya benturan, gesekan, ataupun bantingan pada bahan makanan, sehingga menyebabkan makanan menjadi rusak, retak, ataupun remuk. Kerusakan akibat mekanis ini dapat menyebabkan adanya kerusakan lain, seperti kerusakan mikrobiologi ataupun kerusakan kimia. Kerusakan mikrobiologis merupakan suatu kerusakan yang terjadi akibat adanya bakteri, virus, atau kapal pada bahan makanan. Kerusakan ini dapat dilihat secara langsung oleh panca indera, seperti contoh adanya lendir, berjamur, atau pengeluaran gas dan pengeluaran cairan terhadap makanan. Contoh makanan yang sering mengalami kerusakan ini atau lebih rentan mengalami kerusakan ini adalah makanan seperti roti, sayur, dan juga buah-buahan. Kerusakan mikrobiologi dapat terjadi pada awal kerusakan atau mulai awalnya kerusakan atau setelah kerusakan lain terjadi sehingga menyebabkan kerusakan struktural. Mikroorganisme melakukan proses kerusakan pada makanan melalui proses hidrolisis atau pembentukan degradasi makromolekul menjadi mikromolekul sehingga terjadi kerusakan kimia pada makanan sehingga menyebabkan makanan mengalami perubahan pada rasa atau bau. Kerusakan pada fisiologis. Kerusakan fisiologis merupakan proses kerusakan biokimia yang kecepatan reaksinya karena faktor suhu. Dapat terjadi fisiologis karena reaksi metabolisme pada bahan makanan dan enzim-enzim yang berlebihan, sehingga terjadi proses autolisis. Enzim dapat terjadi karena mikroorganisme pada bahan makanan itu sendiri. Contohnya enzim pektinase pada buah-buahan. Karena meninggalkan kotoran, kulit tikus, dan menyebabkan kerusakan selanjutnya adalah kerusakan biologis. Kerusakan biologis ialah disebabkan oleh serangga seperti hewan pembarap, seperti tikus, hama, dan yang lain-lain. Contohnya pada gambar tersebut, di mana tikus memakan bahan makanan, itu menimbulkan kerugian yang banyak seperti meninggalkan lampu dan kotoran yang akan menimbulkan bakteri kepada bakteri. Kerusakan pada kimia. Kerusakan kimia dapat ditimbulkan karena terjadinya bahan makanan seperti lemak, protein, dan karbohidrat. Ditandai dengan adanya kerusakan kimia karena bau seperti bau asam, bau busuk, dan bau kening atau microwing pada makanan. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri aplaus. Nah, kalau kelompok pertama, kedua, dan ketiga sudah melakukan presentasinya dengan baik, kalian sudah menjelaskan dan memaparkan informasi mengenai kerusakan makanan yang kalian ketahui berdasarkan sumber belajar yang berbeda. Oke, selanjutnya Ustazah mau bertanya kepada Mbak Anis, Mbak Iva, serta Mbak Nabila, apakah penjelasan dari teman kalian sudah membuat kalian paham dan sudah membuat pertanyaan-pertanyaan yang ada di otak kalian selama ini terpenuhi semua, sudah terjawab semua? Mbak Anis, gimana? Sudah cukup, sudah. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, apakah Mbak Nabila sudah memahami? Sudah siap paham, Ustazah. Oke, anak-anak sekalian, jadi dari tadi kita sudah memperhatikan dan mendengarkan penjelasan dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 mengenai kerusakan makanan. Nah, kali ini Ustazah mau membuat konklusi dari kesemuanya. Jadi, dari mind mapping yang dipersiapkan oleh teman kalian tadi, kita akan membahas mengenai kerusakan makanan.
Nah, kerusakan makanan itu apa sih? Jadi, kerusakan makanan itu adalah kondisi pada bahan makanan serta makanan yang siap dikonsumsi di mana makanan ini sudah tidak layak dan tidak baik lagi untuk kesehatan kita. Nah, macam-macam kerusakan makanan yang terjadi itu banyak sekali. Ada kerusakan makanan karena fisik, karena mekanis, karena mikrobiologis, biologis, serta fisiologi dan juga kimia. Nah, kalau misalkan kita memperhatikan dari gambar-gambar yang sudah Ustazah jelaskan tadi, bahwasanya kerusakan makanan itu bisa diakibatkan oleh adanya benturan antar makanan yang satu dengan makanan yang lain. Nah, itu disebut dengan kerusakan secara fisik. Contohnya, contoh yang pertama adalah ini, terong. Terong ini salah satu sayuran yang selalu kita lihat setiap hari. Di dapur ada, ketika kita ke pasar ada, ke supermarket ada. Tapi bedanya apa? Kerusakan makanan yang terjadi pada terong ini adalah jenis kerusakan makanan secara fisik. Karena adanya hitam-hitam di sini disebabkan oleh adanya benturan antara terong yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua, terongnya isut diakibatkan oleh adanya perubahan dari suhu penyimpanan. Dari pasca panen, kita sudah melihat terong ini bentuknya masih bagus, tapi bertambah hari karena kita tidak menyimpannya di ruang yang dengan suhu normal, kita menyimpannya hanya di suhu kamar saja, dia sudah berubah menjadi isut. Oke, contoh yang kedua adalah tomat. Nah, kita lihat di sini tomatnya sudah mulai busuk, ada hitam-hitam, bahkan sudah ada makhluk hidup di dalamnya. Nah, ini merupakan salah satu contoh kerusakan makanan yang diakibatkan oleh biologis. Ada makhluk hidup di dalam buah tomat ini yang menyebabkan dia menjadi rusak, tidak bisa lagi untuk kita dikonsumsi. Biasanya dua bahan tadi selalu kita temukan di pasar. Karena penyimpanannya, suhu ruangnya tidak dijaga, kebersihan tidak dijaga, begitupun tidak dikemas semenarik mungkin. Oke, jadi dari contoh kerusakan makanan yang tadi dapat kita simpulkan bahwa kita harus memilih bahan makanan yang bagus, kondisinya baik dan tidak mengalami kerusakan makanan. Contohnya pada buah pir ini. Nah, pir ini kita beli di supermarket. Artinya apa? Dia sudah dipilih, dia sudah dicek sebelumnya. Ketika panen sudah dipilih buah yang paling bagus dan penyimpanannya juga rapi, ada kemasannya. Nah, fungsi dari kemasan yang berbeda di sini ada sekat di tengah untuk memastikan tidak terjadi benturan fisik antar buah, sehingga tidak ada kerusakan makanan yang diakibatkan oleh benturan. Yang kedua, kalau misalkan kita membeli buah, sayuran, dan bahan makanan lain di dalam supermarket, di sana suhunya sudah suhu normal. Jadi, ketika kita membeli makanan berupa sayur dan buah-buahan di dalam supermarket, kita akan mendapatkan kualitas yang baik. Karena apa? Untuk penyimpanannya sudah dijaga. Jadi, suhu khusus untuk penyimpanan bahan makanan itu sudah disesuaikan. Nah, hal tersebut mengakibatkan kerusakan makanan itu bisa diminimalisir. Oleh sebab itu, biar kita juga sehat, maka kita perlu mengetahui apa saja sih penyebab-penyebab kerusakan makanan, serta bagaimana sih cara kita menyimpan bahan makanan kita agar bisa dikonsumsi dalam jangka waktu yang agak panjang. Oke, dari beberapa penjelasan yang Ustazah tambahkan tadi, apakah masih ada yang ingin bertanya? Silakan angkat tangannya. Apakah kita ketika akan membeli bahan makanan harus di supermarket agar tetap terjaga? Sebenarnya kita tidak perlu membeli buah, sayuran atau apapun itu di supermarket. Yang penting adalah kita tahu bagaimana cara untuk memastikan buah-buahan, sayur-sayuran serta bahan makanan lain yang akan kita beli itu dalam kondisi yang sehat. Sehingga ketika kita belajar bagaimana kerusakan makanan, apa penyebabnya, dan bagaimana cara menanggulanginya, ketika kita beli makanan di pasar pun, kita boleh saja. Tapi ketika kita membeli bahan makanan itu, sampai rumah kita cuci dulu. Setelah dicuci, kita kemas yang baik, kita masukkan ke dalam kulkas. Kalau misalkan itu ternyata daging, kita masukkan ke dalam freezer. Seperti itu. Kalau misalkan semuanya sudah paham, berarti semua sudah siap untuk pulang? Iya. Sebelum kita pulang, silakan ketua kelasnya pimpin doa dulu. Duduk siap. Doa kafaratul majelis. Subhanallah.
Refleksi yang didapat dalam pembelajaran berbasis minat adalah siswa menjadi lebih memahami materi yang didapat sesuai dengan minat. Belajar siswa, cara belajar yang mereka sukai, lebih mudah dipahami. Dengan cara meriset secara langsung, siswa dapat lebih paham dan mengetahui materi pembelajaran yang sedang diterapkan.